Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan rekaman video saya yang terdahulu. Yang terdahulu judulnya Mengapa Indonesia kok ribut terus. Terus yang kedua ini kebijaksanaan pemerintah secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung atau secara tidak sengaja, yang tepatnya secara tidak sengaja ini menutup lapangan pekerjaan. Nah, untuk yang ketiga kalinya ini sistem transportasi negara kita ini juga menghancurkan perekonomian negara. Menghancurkan perekonomian negara. Mengapa menghancurkan perekonomian negara? Mari kita kembali ke belakang atau yang saya rekam sebelumnya. Ini kan rumus perekonomian, udah saya jelaskan. Rumus perekonomian itu adalah duit masuk lebih banyak daripada duit keluar, artinya duit keluar negeri. Nah, sekarang mari kita lihat sistem transportasi kita, ya. Mobil angkutan, mobil pribadi, motor, pesawat, kapal, ya, kereta api, sepeda, bahkan yang lain-lain masih ada. Ini semuanya beli dari luar negeri. Nah, ini beli dari luar negeri. Jadi untuk beli itu satu hari kalau kita hitung ini berapa yang mengalir ke luar negeri. Mengalir ke luar negeri. Belum, ya, belum bahan bakarnya. Bahan bakarnya juga beli dari luar negeri. Makanya duit kita ngalir ke luar negeri. Duit kita habis, utang lagi. Utang lagi. Karena apa? Karena duit kita habis. Makanya ya, ini jelas kebijaksanaan yang ini begini nih, menurut saya salah besar. Ini menghancurkan perekonomian negara. Terus apa solusinya? Solusinya ya, ini sarana-sarana seperti halnya pesawat, kapal, kereta api, mobil, motor, sepeda, ini harus membuat sendiri. Jadi duit tidak keluar. Bahkan kalau perlu surplus, kalau tidak perlu, ya, kalau tidak bisa surplus, misalkan kita tidak bisa menjual keluar, ya buat untuk diri kita sendiri. Nanti kita pikirkan apa yang kita jual keluar negeri gitu. Kalau umpamanya selain mengenai transportasi ini, ya, mobil motor gitu, kalau kita tidak bisa menjual keluar negeri, mungkin nanti apa yang kita bisa jualkan, misalkan entah garam harus surplus, entah itu padi karena negara kelautan, entah itu ikan, itu harus surplus. Ini, tapi yang jelas kita bicara transportasi, kalau bisa kita ini memang harus buat sendiri. Buat sendiri, jadi rakyat kita ini diharuskan untuk membeli dari buatan dalam negeri. Supaya duit itu tidak keluar. Duit itu kalau rakyat kita beli buatan dalam negeri, duit tidak keluar, duit hanya berputar di dalam. Jadi duit kita ini utuh. Hanya nanti, oh sekarang ada orang beli perusahaan mobil, jadi duit lari ke perusahaan mobil. Perusahaan mobil nanti beli beras kepada petani, duit lari ke petani. Jadi hanya memutar ke kita. Begitu. Jadi duit tidak habis. Nah, ini kan jelas, ini fakta ya. Pemerintah sekarang bingung terus. Karena apa? Karena duit udah merasa habis, bingung, utang lagi. Dari dulu sampai sekarang
ini utang ini bukan pernah menurun, justru malah menaik. Nah, makin tambah. Karena apa? Karena duit utang itu setelah berputar di negeri kita, muaranya ke importer, kembali lagi ke luar negeri. Inilah itu ya, untuk yang apa? Yang sistem transportasi. Nah sekarang ya, ini juga apa, mengenai bahan bakarnya. Bahan bakarnya juga beli dari luar negeri. Ya. Bahan bakarnya beli dari luar negeri, mobilnya beli dari luar negeri, pesawatnya beli dari luar negeri, terus apa, semuanya ya, kereta api, kapal, ini beli dari luar negeri. Ini apa, bahan bakarnya juga beli dari luar negeri. Kalau nggak salah ya, saya pernah dengarkan di TV, bahan bakar itu kita masih impor itu ya separuh lebih. Produksi kita ini di bawah 1 juta barrel, tapi pemakaiannya itu hampir 2 juta barrel. Ini berarti untuk bahan bakar saja mengalir ke luar negeri itu jangan-jangan udah hitung triliunan. Kalau ratusan miliar tetap. Inilah makanya sekarang apa solusinya untuk bahan bakar? Solusinya bahan bakar ya, pertama kali pemerintah harus jenisan mobil, terutama mobil pribadi, motor, segala itu, ini pemerintah harus mencari orang-orang yang pinter untuk mengatasi ini. Untuk apa, kalau bisa mobil motor itu diganti pakai bahan bakar terbarukan, misalkan pakai apa? Pakai ini kekuatan matahari ya. Pakai ini sinar matahari, atau misalkan pakai listrik. Nah ini harus orang Indonesia ini, saya yakin banyak yang tahu ini nanti, banyak yang ngerti. Terus harus kita pakai. Saya yakin banyak yang ngerti, supaya mengubah bahan bakar yang tadinya bahan bakar dari fosil jadi bahan bakar matahari, bahan bakar ini. Jangan beli mobil lagi dari luar, jangan beli sepeda, beli motor lagi dari luar. Ya. Ini yang ada ini diganti pakai bahan bakar terbarukan, misalkan tadi pakai apa, matahari maupun pakai listrik. Ini solusinya. Terus pemerintah, tokoh masyarakat ya, dewan, segala itu ya, ini harus mengajak kepada masyarakat berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi yang tadinya di bawah 10 kilo atau di bawah 5 kilo ke bawah, itu diharuskan pakai sepeda. Tapi sepeda pun jangan beli dari Tiongkok atau beli dari luar negeri. Pemerintah lah buat sendiri, rakyat suruh beli. Jadi duit kita ini tidak lari ke luar negeri. Ini sekarang jelas fakta ya, fakta. Duit itu sebagian besar dari luar negeri. Mungkin di atas 80% itu barang-barang itu semuanya tuh impor. Ini fakta. Bukan data, kalau data memang saya tidak punya. Makanya sekali lagi kami mohon kepada yang membuka video ini, tolong, ayo kita kerjasama. Kalau perlu ayo kita menghadap pemerintah, mengajak pemerintah berbicara satu meja, bagaimana arah perekonomian ke depan. Bahkan ya adanya COVID ini ya, ini tuh sebenarnya pemerintah ini justru malah bisa apa, ekonomi justru malah bisa tumbuh dengan adanya COVID.
Tapi kebijaksanaan pemerintah itu taunya hanya mengkonsumsi, taunya hanya makan tidur, ya, hanya makan tidur taunya. Pemerintah rakyat kita diajak makan tidur. Adanya COVID semakin menghancurkan. Ya, sebelum ada COVID arah perekonomian kita itu sebenarnya udah arah menghancurkan. Ya. Arah tidak betul. Ditambah adanya COVID lagi, semakin hancur. Bahkan COVID ini, tadi saya jelaskan, justru kalau pemerintah cerdas, akan ekonomi tumbuh. Nah, nanti saya lanjutkan. Kalau ekonomi COVID, supaya dengan adanya COVID itu justru ekonomi bisa tumbuh, akan saya jelaskan yang berikutnya. Saya rasa saya cukupkan sekian dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.